antara pelajar merupakan bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi dan menjadi perhatian serius masyarakat serta institusi pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Fenomena ini tidak hanya merugikan fisik dan psikologis para pelajar yang terlibat, tetapi juga merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban sosial, dan mencoreng citra lembaga pendidikan. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, kasus-kasus baru terus muncul mengindikasikan adanya akar masalah yang kompleks, baik dari faktor internal remaja itu sendiri maupun faktor eksternal lingkungan keluarga di sekolah. Rumusan masalah: apa saja faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara siswa di SMA 2 Kota Kupang dan SMA N1 Fatuleu? Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkelahian tersebut, baik bagi individu, sekolah maupun masyarakat? Bagaimana prinsip-prinsip Alkitab dapat diterapkan dalam pencegahan dan penanganan masalah perkelahian antara siswa? Tujuan masalah yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkelahian siswa di Kupang. Yang kedua yaitu untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari perkelahian tersebut. Dan yang ketiga yaitu untuk memahami dan merumuskan solusi penanganan berdasarkan perspektif prinsip-prinsip Alkitab. Pembahasan yaitu perkelahian pelajar adalah bentuk tindakan kekerasan yang terjadi antara dua kelompok atau individu pelajar yang didasari oleh perasaan permusuhan atau persaingan. Di Kupang, insiden sering dipicu oleh hal-hal sepele, perselisihan di media sosial atau dendam turun-temurun antara sekolah atau gang. Faktor-faktor penyebab bullying. Faktor penyebab perkelahian pelajar umumnya dibagi menjadi dua. Faktor internal atau dalam diri remaja, krisis identitas. Remaja sedang mencari jati diri dan rentan terpengaruh lingkungan atau teman sebaya. Lemahnya kontrol diri, ketidakmampuan mengelola emosi, amarah, dan menyelesaikan konflik secara damai. Lemahnya pemahaman nilai agama, moral, kurangnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dan etika sosial. Faktor eksternal atau lingkungan keluarga, kurangnya pengawasan kasih sayang dan komunikasi yang efektif dari orang tua. Lingkungan sekolah, kurangnya pengawasan dari guru, kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang positif, dan penegakan aturan yang tidak konsisten. Pengaruh kelompok atau geng, dengan untuk loyalitas kelompok atau solidaritas buta, dan adanya provokasi dari teman sebaya. Media sosial, perselisihan di media sosial seringkali menjadi pemicu awal yang berlanjut menjadi perkelahian fisik. Dampak penyebab bullying. Dampak perkelahian pelajar sangat merugikan. Yang pertama, dampak fisik, luka-luka serius, cedera, cacat permanen, bahkan kematian. Yang kedua, dampak psikologis, trauma, stres, frustasi, kecemasan, hingga PTSD pada korban dan pelaku. Berikut dampak sosial dan pendidikan. Merusak citra diri pelajar, nama baik sekolah, terganggunya proses belajar mengajar, serta hilangnya rasa aman di masyarakat sekitar. Yang berikut, prinsip-prinsip hak anak dalam Alkitab. Alkitab memberikan paduan kuat mengenai cara mendidik anak dan mengelola konflik yang relevan untuk mencegah kekerasan. Pentingnya disiplin dan nasihat. Mendidik anak sejak dini dengan jalan yang benar, termasuk mengajarkan manajemen emosi dan penyelesaian konflik secara damai. Kasih dan pengampunan, mengajarkan anak untuk membuang segala
kepahitan, amarah, dan dendam, serta belajar mengampuni satu sama lain, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Menghargai sesama, mengajarkan kerendahan hati, dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, menghilangkan arogansi yang sering memicu perkelahian. Hidup berdamai jika memungkinkan, sejauh itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Prinsip ini mendorong dialog dan musyawarah. Peran orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua tidak boleh membangkitkan amarah dalam diri anak, melainkan mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pengawasan dan komunikasi yang baik di rumah sangat krusial. Kesimpulannya, kita sebagai guru agama bukan hanya mengajarkan siswa tentang Alkitab maupun firman Tuhan, tetapi sebagai guru PAK harus mengajarkan siswa tentang etika di sekolah maupun di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak terlibat tentang masalah-masalah yang terjadi antara perkelahian, dan kita harus mengatasi siswa dan mengajak mereka berdiskusi dan menasihati mereka sehingga mereka tidak terlibat terhadap masalah-masalah yang terjadi, tetapi mereka harus fokus kepada pendidikan mereka sehingga siswa dapat belajar dengan giat dan siswa dapat mengejar cita-cita mereka atau impian mereka.